어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Mutia dari kelas 2 ada 3 akuntansi dengan NIM 2201072036 akan membahas materi mengenai operasional kredit pada mata kuliah akuntansi perbankan. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pengertiannya. Kredit berasal dari bahasa Italia, yakni credere, yang artinya adalah kepercayaan. Dari aspek bahasanya, Anda bisa menyimpulkan bahwa kredit merupakan bentuk kepercayaan dari kreditur atau pihak memberi kredit kepada debitur atau pihak penerima kredit. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang perbankan, juga menjelaskan tentang arti kredit. Nah, berdasarkan regulasi tersebut, kredit berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, kita lanjut. Nah, ada di sini tujuan kredit. Nah, tujuan kredit ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan dari bunga. Nah, dari mana sih bank mendapatkan profitnya? Tentu saja dari pembayaran bunga pinjaman nasabahnya, kan. Nah, jumlah bunga tersebut bisa tetap flat, bisa pula progresif seiring berjalannya waktu. Masuk flat itu maksudnya tetap ya, bunga itu bisa jadi tetap atau jadi meningkat gitu seiring berjalannya waktu. Nah, apabila nasabah tidak melunasi cicilan pinjamannya tepat waktu, mereka juga harus membayar denda keterlambatan. Denda tersebut berguna pula untuk membiayai kegiatan operasional bank. Dan dari denda ini, dari bunga dan denda ini juga menjadi penghasilan pihak bank gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan. Maksudnya adalah bank juga ingin membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, baik konsumtif maupun produktif. Nah, karena ini bank menyediakan layanan jasa kredit untuk nasabahnya. Misal nih kita ada nasabah yang gaya hidupnya konsumtif yang mungkin pengen beli iPhone tapi uangnya nggak cukup. Nah, bank akan memberi layanan gitu untuk nasabah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, perbankan juga menyediakan banyak jenis kredit sesuai kebutuhan dan tujuan masyarakat. Nah, tujuan jenis kredit itu juga beragam sesuai kebutuhan masyarakat tuh. Contohnya seperti kredit modal kerja atau KMK. Nah, itu diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM miliknya. Nah, ada pula kredit perumahan rakyat atau disebut dengan KPR. Itu untuk membantu masyarakat dalam membeli rumah atau jenis properti lainnya. Mungkin kita ingin membeli rumah tapi uangnya nggak cukup. Nah, bank itu memberikan jasa layanan KPR gitu. Sehingga kita dapat memiliki rumah dengan kredit. Selanjutnya, tujuan kredit adalah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, ini maksudnya itu kredit menjadi bentuk kontribusi perbankan bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Makin banyak dana yang disalurkan melalui kredit, maka perekonomian negara itu makin bertumbuh. Kenapa kok bisa gitu? Nah, karena penyaluran kredit kepada pengusaha kecil, menengah, itu tuh kan dapat meningkatkan performa bisnis mereka. Misal yang awalnya nggak punya modal, kekurangan modal, nah bank memberikan jasa layanan kredit sehingga masyarakat itu dapat membangun modal atau membangun usaha dengan bantuan modal dari bank. Gitu. Nah itu kan juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia tentunya. Nah pengusaha juga bisa mengembangkan usahanya sehingga berhasil meraup penghasilan yang lebih besar. Gitu.
Nah, penghasilan dari pengusaha ini itu kan akan membayar pajak sebagai kontribusi pengusaha atas perekonomiannya ke Indonesia. Nah, itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Gitu. Nah, lanjut, kita akan masuk ke bagian fungsi kredit. Nah, ada beberapa fungsi kredit. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya guna uang. Nah, kenapa begitu? Karena daya guna uang itu kan makin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi karena bank menyediakan layanan seperti ini, itu akan uh, makin banyak gitu uang itu digunakan oleh masyarakat sehingga akan menambah daya guna uang. Nah, layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan bagi bank tentunya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peredaran uang. Nah, kredit usaha digunakan untuk menyediakan barang, mengadakan barang maksudnya, dan jasa suatu bisnis. Dan jika bisnis telah memiliki produknya, gitu, terus mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Nah, alhasil peredaran uang itu kan akan meningkat, gitu, dan ini akan memberikan manfaat juga, dan ini dalam bentuk dari fungsi kredit. Selanjutnya adalah untuk memotivasi kemajuan usaha. Nah, karena banyak pengusaha-pengusaha yang mundur atau berhenti menjalani usahanya karena modalnya kurang gitu atau sedikit. Nah, jadi uh, layanan kredit ini memberikan jasa untuk peminjam uang sehingga dapat memotivasi para pengusaha yang awalnya tidak memiliki modal atau modal sedikit sehingga dapat mempunyai modal sehingga dapat uh, memajukan usahanya gitu. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan daya guna barang produksi. Nah, salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah untuk mengembangkan produknya. Nah, bantuan kredit dari perbankan itu berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga digunakan barang itu bertambah yang awalnya mungkin menggunakan mutu masih kurang gitu karena keterbatasan modal. Nah, dengan adanya kredit itu akan dapat membantu meningkatkan mutu produksi pengusaha. Gitu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Apa sih unsur-unsur kredit? Itu ada beberapa, ada 5. Yang pertama itu adanya unsur kepercayaan. Nah, dalam perjanjian kredit harus ada kepercayaan antara dua belah pihak. Nah, siapa itu dua belah pihak? Yaitu pihak pemberi kredit dan pihak pemakai kredit. Nah, pihak pemberi itu di sini kan bank dan pihak pemakai itu nasabah. Nah, dalam perjanjian kredit itu harus ada uh, untuk pemberian pinjaman harus menyelidiki dahulu gitu siapa sih calon debiturnya agar ada kapasitas untuk mengembalikannya. Nah, jadi itu pihak bank nanti akan mencari tahu nasabahnya atau ekonomi nasabahnya sehingga bisa memastikan gitu untuk beberapa dana yang bisa dipinjamkan sesuai dengan kemampuan si nasabah. Selanjutnya adalah unsur kesepakatan. Nah, dalam kredit pastinya ada kesepakatan dong antara pihak satu sama lain gitu, antara pihak pemberi uang dan pihak pemakai. Nah, kesepakatan ini tuh ditandai dengan penandatanganan hak dan kewajiban. Nah, dan ini disaksikan nanti oleh notaris. Selanjutnya ada unsur jangka waktu. Nah, setiap kredit pasti ada jangka waktunya. Mungkin bisa jangka waktunya pendek maupun panjang. Dan jangka waktu ini nanti juga akan disepakati bersama gitu antara pihak bank dan pihak pemakai kredit. Selanjutnya ada unsur risiko. Nah, kedua pihak ini pasti tentunya memiliki risiko gitu ketika bertransaksi kredit. Nah, pihak kreditur memiliki risiko jika si kreditnya macet, sedangkan debitur memiliki risiko membayar biaya tambahan atau denda jika keterlambatan pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur balas jasa, di mana tentu suatu institusi tidak memberi kredit secara cuma-cuma. Ada balas jasa yang sudah disepakati, entah itu disebut bunga, komisi, biaya ADM, maupun biaya hasil. Nah, membahas kredit itu ada beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan tujuan.
Nah, berdasarkan tujuan, kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama, kredit konsumtif, produktif, dan perdagangan. Nah, kredit konsumtif adalah kredit yang dilakukan untuk tujuan konsumsi secara pribadi. Nah, contohnya apa? Contohnya itu untuk pembelian rumah, mobil, perabotan, rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada kredit produktif. Nah, kredit produktif itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang atau badan dalam menjalankan usahanya, sehingga menghasilkan nilai tambah. Nah, misalnya kredit untuk membeli gerobak makanan gitu yang nanti akan dipakai untuk menghasilkan duit, atau kredit pertanian itu untuk menghasilkan produk pertanian, sehingga tanamannya lebih bagus gitu. Selanjutnya ada kredit perdagangan. Nah, kredit perdagangan adalah kredit yang bertujuan untuk perdagangan. Makanya ini dimanfaatkan sehingga untuk membeli barang dagangan yang nanti diharapkan bisa mendapatkan untung dari hasil penjualan barang tersebut. Seperti kredit supplier atau importer. Nah, selanjutnya berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kegunaannya, kredit dibagi menjadi 2. Yang pertama investasi dan modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk memperluas usaha atau keperluan investasi yang akan diharapkan. Dan ini akan memberikan keuntungan di masa yang akan mendatang. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin. Nah, selanjutnya itu ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini digunakan pengusaha dalam proses produksi perusahaan tersebut. Misalnya untuk membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan jangka waktu, yang disebutkan tadi jangka waktunya bermacam-macam. Nah, pertama ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan jangka pendek ini adalah kredit yang dengan kesepakatan pengembalian dalam waktu maksimal 1 tahun. Nah, kredit ini biasanya untuk modal kerja seperti kredit peternakan ayam. Selanjutnya ada kredit jangka menengah. Nah, kredit jangka menengah biasanya disepakati antara 1 hingga 3 tahun. Nah, kredit ini biasanya digunakan untuk investasi, misalnya kredit pertanian atau peternakan. Selanjutnya ada kredit jangka panjang. Nah, jangka panjang adalah masa pengembaliannya di atas 3 tahun gitu, bahkan sampai puluhan tahun. Misalnya kredit pembelian rumah, pembelian karet, atau pembelian mobil gitu jadi. Nah, selanjutnya ada prinsip pemberian kredit. Nah, prinsip pemberian kredit ada beberapa. Yang pertama, prinsip 5C. Yang pertama adalah karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak si calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa si sifat calon debitur ini benar-benar dapat dipercaya. Nah, terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan bank untuk melihat karakter dari calon debitur. Yang pertama, apakah calon debiturnya memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Dan kedua, apakah debitur memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Dan ketiga adalah, apakah debitur dapat berganti-ganti supplier atau tidak mendapat fasilitas hutang dagang gitu. Nah, ini akan menjadi indikasi bahwa debitur tersebut tidak dapat dipercaya karena sering ikut janji. Dan selanjutnya itu ada kapasiti. Nah, kapasiti ini merupakan prinsip di mana bank mencoba melihat kemampuan calon debiturnya dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Dan semakin banyak sumber pendapatan, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Nah, ini akan menjadi indikator yang dianalisis oleh bank. Nah, ada beberapa di antaranya yaitu managerial capacity. Dalam hal ini, bank nanti akan menganalisis kemampuan manajerial si debitur melalui bagaimana pengalaman debitur tersebut dalam mengelola usaha serta bagaimana perkembangan usaha selama ditangani oleh si debitur. Selanjutnya yaitu ada financial capacity. Dan di sini bank akan berusaha menganalisis bagaimana kemampuan debitur dapat dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, beberapa aspek yang dianalisis antara lain apakah manajemen memiliki kemampuan mengelola keuangan yang buruk, apakah kinerja perusahaan tidak baik, tetapi memiliki prospek berkembang hingga apakah keuangan usahanya sewaktu-waktu dapat memburuk gitu. Nah, ini akan penting dianalisis dalam kapasitas finansial yang merupakan faktor penting dalam penggunaan kredit. Nah, selanjutnya itu ada technical capacity. Nah, technical capacity di sini maksudnya adalah analisis proses produksi. Bank nanti akan mengidentifikasi risiko pada proses produksi untuk melihat
apakah hal-hal yang mengganggu kelangsungan usaha, atau apakah secara teknis perusahaan menghadapi ketidakpastian supply bahan baku. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kapital. Nah, prinsip ini bank nanti akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% usaha, namun calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Nah, tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur dalam usahanya. Nah, analisa kapasitas kapital ini dilakukan dengan mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon debitur, yang mana dilihat melalui total aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan. Nah, di sini nanti terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi bank, yakni apabila modal usahanya tidak mencukupi batas toleransi yang ditetapkan bank, atau debitur tidak memiliki kemampuan yang memperkuat permodalan sesuai batas toleransi bank, atau serta risiko yang terjadinya moral hazard. Nah, selanjutnya ada prinsip condition. Nah, prinsip condition ini di mana pihak bank nanti akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur, dan tujuannya untuk memprediksi prospek usaha yang di masa mendatang, dan bersamaan dengan informasi financial capacity. Nah, kemudian pihak bank juga nanti akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat dua aspek ini analisis, yakni kondisi industri mikro dan makro, di mana kondisi finansial calon debitur nilai kurang stabil, ya bank cenderung akan menolak pengajuan pinjaman. Nah, kalaupun diberi pihak bank, nanti juga akan terlebih dahulu dilihat prospek usahanya di masa mendatang. Begitu. Dan selanjutnya ada kolateral, di mana prinsip 5C merupakan jaminan fisik maupun prinsip diberikan oleh calon debitur. Jaminan digunakan hendaknya melebihi jumlah kredit dan akan terlebih dahulu diteliti keabsahannya oleh pihak bank. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung risiko keuangan. Nah, analisa prinsip kolateral ini bermaksud untuk mengikat keseriusan debitur menjalankan usahanya dan membayar kewajiban kredit. Selain itu juga sebagai jalan keluar kedua jika debitur melakukan prestasi. Gitu. Selanjutnya ada constraints. Nah, prinsip ini berupaya untuk melihat batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan dengan kondisi tertentu. Mungkin karena tempat, iklim, masyarakat. Gitu. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.